Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nutrisari, mahasiswa jurusan Manajemen SDM semester 5. Di sini saya akan mereview jurnal sebagai tugas mata kuliah Manajemen Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono. Jurnal yang akan saya review berjudul Wirausaha Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendapat dari Agusta dan kawan-kawan tahun 2014 memberi poin penting bahwa kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat melakukan perubahan sosial. Salah satu kajian terdahulu yang menunjukkan perlunya memasukkan unsur pemuda dalam pembangunan desa dilakukan oleh Kartika tahun 2013, yaitu potensi kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda serta potensi daerah. Dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemuda sebagai salah satu elemen masyarakat desa memiliki peluang sama dalam peran pembangunan untuk kemajuan dan pengembangan desa. Pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju innovation driven economy sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang diwujudkan melalui 3 hal, yaitu yang pertama peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai, proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses sumber daya alam, geografis wilayah dan sumber daya manusia melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Dan yang ketiga, mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi yang pertama, peran dan kapasitas pemuda dalam proses membangun desa, dan yang kedua, menganalisis potensi dan kapasitas pemuda dalam membangun jejaring untuk keberlanjutan peran pemuda dalam membangun desa. Dalam mencermati bentuk kontribusi wirausaha muda di desa ini, penulis mengambil contoh aktor muda desa yang ada di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta, yaitu Sugeng Handoko, penggerak desa wisata Ngelanggeran Gunung Api Purba, dan Nur Agis Aulia, pendiri gerakan Banten Bangun Desa. Metode penulisan ini dilakukan dengan analisis deskriptif analitis, yaitu menganalisis secara komprehensif data, sekunder, dan dokumentasi yang relevan dengan pembahasan. Yang kedua, yaitu potensi dan mobilisasi aset data. Untuk masyarakat wilayah desa Ngelanggeran, Gunung Kidul ada pada kondisi miskin, sementara desa-desa yang ada dalam pendampingan Gerakan Banten Bangun Desa ada pada kondisi kemiskinan dan pengangguran. Kesamaan permasalahan sosial yang dihadapi di kedua wilayah tersebut mendorong aksi peduli dari unsur pemuda, yaitu Sugeng Handoko dari Ngelanggeran, Yogyakarta, dan Nur Agis Aulia dari Serang, Banten, untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan sosial di wilayah desanya. Dengan menciptakan konsep pasar bagi kegiatan kepariwisataan di desa Ngelanggeran, lambat laun tingkat kesejahteraan penduduk di sektor ekonomi telah mengalami kenaikan. Penduduk Ngelanggeran yang dahulu hanya bisa bekerja di sektor pertanian, setelah adanya inisiatif pemuda dapat bekerja sebagai penyedia jasa layanan wisata. Sementara dalam konteks wilayah Banten, adanya unsur penggerak usaha pertanian, peternakan, dan perikanan yang dipelopori oleh Nur Agis Aulia melalui gerakan Banten Bangun Desa atau BBD menjadi bagian penting proses identifikasi aset dan potensi desa. Komunitas BBD juga berusaha melahirkan agropreneur muda yang handal dan berakhlak, yang siap membangun desa melalui program-program pelatihan, kunjungan, serta program pengembangan diri lainnya. Dengan dasar inilah, kemudian mampu menyusun rencana sistematis untuk memobilisasi sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan modal yang ada di desa.
Bila ditinjau dari konsep kewirausahaan, salah satu pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan proses dari kewirausahaan yang dikenal dengan pendekatan integratif oleh Michelle, Pamela, dan Donald dalam Kuratko tahun 2014, yaitu adanya konsep input dalam proses kewirausahaan yang kemudian menghasilkan outcome. Yang ketiga yaitu model integratif kewirausahaan. Berdasarkan gambar dapat dijelaskan tentang fenomena kedua wirausaha muda desa yang menjadi contoh kasus kajian ini. Dari sisi input dapat dijelaskan tentang yang pertama, peluang lingkungan. Kedua wilayah pedesaan memiliki kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemuda, Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia, melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia desa. Yang kedua, karakter individu dari kedua pemuda yang pantang menyerah dan berani tampil beda di antara potret pemuda desa lainnya, melengkapi langkah mereka dalam melakukan perubahan sosial ekonomi desa. Dan yang ketiga, konteks organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani yang menjadi media konsolidasi kedua inisiator muda dalam melakukan perlembagaan aktivitas perubahan sosial desa. Yang keempat, keunikan bisnis konsep yang dimunculkan oleh pemuda yaitu mereka memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga menjawab permasalahan sosial desa. Yang kelima, sumber daya. Kemampuan kedua pemuda dalam mengidentifikasi, memobilisasi, dan meningkatkan kapasitas maupun produktivitas sumber daya desa menjadi bagian penting untuk implementasi ide atau gagasan bisnis. Dari kelima input tersebut, kemudian berproses sesuai tingkat intensitas implementasi kewirausahaan yang dioperasionalkan oleh kedua pemuda. Aspek inovasi, kesediaan mengambil resiko dan proaktif baik secara bisnis maupun sosial menjadi bagian penting yang menentukan keberlanjutan hasil atau outcome dari kewirausahaan yang ada. Ragam hasil outcome berupa aktivitas bisnis atau usaha, nilai dan manfaat dari usaha, baik produk maupun jasa dengan dukungan teknologi, mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan aset termasuk membuka kesempatan kerja. Poin yang keempat yaitu menggerakkan partisipasi, mengalirkan manfaat bagi desa. Konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Kapasitas para pemuda dalam mengembangkan unit-unit usaha komunitas warga, melakukan penguatan kapasitas kelembagaan pemuda desa, salah satunya Karang Taruna. Ini mewujudkan suatu bentuk tata kelola sumber daya desa. Pada akhirnya, pemuda ini mampu menumbuhkan kembali warga desa, khususnya pemuda desa, sebagai subjek yang memiliki kebanggaan terhadap desanya. Keberadaan wirausaha muda desa memiliki kontribusi dalam memberikan manfaat berkelanjutan, baik bagi subjek pemuda, keluarga, komunitas, kelembagaan sosial, dan masyarakat desa secara luas. Poin yang kelima yaitu alasan mengapa harus membangun kewirausahaan di desa. Pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara, baik berupa kebijakan maupun pendanaan. Ini memiliki sederet tujuan mulia, yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, tidak terjadi kondisi stagnasi produktivitas desa, yaitu desa dapat tumbuh seiring dengan adanya pasokan-pasokan input pendapatan bagi desa karena adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal desa. Pengembangan kewirausahaan desa yang salah satunya dimotori oleh unsur pemuda ini menjadi daya ungkit untuk membangkitkan spirit kolektif warga desa dalam proses penciptaan nilai tambah di kawasan perdesaan oleh masyarakat, yaitu social learning.
Para wirausaha muda ini muncul dari lingkungan sosial atau konteks desa yang memiliki permasalahan sosial berupa kemiskinan maupun pengangguran. Dengan bekal spirit kewirausahaan, mereka mampu melakukan pencairan dan pengimplementasian peluang bisnis sesuai sumber daya yang ada di desa dengan orientasi pemecahan masalah sosial desa. Tentunya hal ini menjadi inspirasi bagi pemuda desa lainnya agar berkontribusi bagi desa tanpa harus meninggalkan desa, melainkan membangun strategi kreatif dan inovatif untuk menumbuhkan gerakan ekonomi berkelanjutan di desa. Secara jangka panjang, bentuk kontribusi para wirausaha muda desa ini dapat memberikan kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat perdesaan, baik di level lokal atau daerah maupun nasional. Sekian review jurnal dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.